Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 3? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu menjadikan kita hamba yang ketika diberi selalu bersyukur, dan ketika diuji selalu bersabar, dan ketika berbuat dosa hendaknya segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal, bisa dipanggil Kak Iqbal atau Ustadz Iqbal. Insyaallah di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ustadz Huda kemarin dalam bab akidah. Nah, di penjelasan yang kemarin sudah dijelaskan mengenai apa sih itu tauhid, apa sih itu akidah, perlu nggak sih kita belajar tauhid. Nah, kita murojaah atau mengulang kembali dulu mengenai bab yang kemarin. Bahwasanya dijelaskan di sana tauhid itu ialah ifradullahi ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid itu ialah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma wa sifat atau nama-nama Allah. Mengesahkan sendiri itu berarti menjadikan Allah sebagai pusat dari segalanya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk kita imani, menjadi satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, menjadi satu-satunya Tuhan yang kita beribadah hanya untuk kepadanya. Nah, pada penjelasan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Nah, di sini disebutkan bahwasanya tauhid rububiyah itu tauhidullahi bi af'alihi ta'ala, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala itu gimana sih? Kan gitu pertanyaannya. Coba kita lihat alam sekitar ini. Siapa yang menumbuhkan pohon? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menciptakan pelangi? Nah, tentu saja sebagai muslim kita harus meyakini bahwa semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan lagi, kok ada sih orang bisa meninggal? Apa mungkin kalau udah meninggal nanti itu bakal dibangkitkan lagi? Terus corona ini, kita lihat keadaan sekarang di pandemi ini, kok ada sih corona yang gak kelihatan aja gitu bisa membuat semua orang jadi takut? Siapa sih yang menciptakan? Nah, tentu sebagai muslim kita harus menjawab bahwasanya itu semua Allah yang menciptakan. Nah, itulah perbuatan-perbuatan Allah. Kita melihat, mentadaburi segala yang terjadi di dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan bukti kepada kita, oh ternyata bumi ini ada yang ngatur, oh ternyata alam semesta ini ada yang menciptakan. Nah, siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah maksud dari tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dengan melihat perbuatan-perbuatan Allah. Karena dengan tanpa kita melihat atau mentadaburi, kita nggak akan bisa kok. Misal kita adanya bumi ini tanpa ada pengatur, itu kan nggak mungkin. Nah, disitulah peran dari tauhid rububiyah. Bagaimana kita yakin dengan melihat perbuatan-perbuatan Allah, sehingga kita yakin, membuat kita yakin bahwasanya yang berhak untuk kita sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin toh kita kok menyembah sesama manusia yang dimana dia makan,
sama dengan kita, dia berjalan seperti dengan kita, dia nggak bisa menciptakan langit, nggak bisa menciptakan bumi, nggak bisa ngasih atau menurunkan air hujan, itu kan nggak mungkin banget kan. Apalagi misal kita meminta kepada pohon, bagaimana pohon kok kita minta-minta, sedangkan kadang kita lihat sendiri, kita kadang menyiram pohon atau dia tumbuh dengan adanya hujan. Nah, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Nah, jadi Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Jadi harus mengimani bahwa dan meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang menguasai dan mengatur semua urusan alam. Nah, inilah macam tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah sendiri itu di zaman Rasulullah SAW itu diyakini oleh orang kafir. Orang kafir di zaman Rasulullah SAW itu meyakini bahwasanya yang menciptakan langit bumi, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa masih diperangi Rasul? Tapi kenapa kok masih dibilang kafir? Ya karena mereka hanya mengamalkan atau meyakini satu tauhid. Jadi ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu sebagai pencipta, kita harus menyertai itu dengan tauhid yang lain, seperti tauhid uluhiyah atau tauhid asma'i wa sifat. Ketika kita berbicara mengenai tentang tauhid rububiyah atau meyakinkan diri kita bahwasanya Allah itu pencipta, kita harus mengimbanginya dengan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Jadi kita yakin bahwasanya Allah itu yang menciptakan segalanya. Jadi kita harus mengimbanginya dengan kita beribadah kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah itu penguasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang mengatur segalanya. Ya kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita sedekah untuk lillah, karena Allah. Jadi kita menyerahkan semua ibadah kita kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa? Yang menciptakan segala alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dengan kita meyakini Allah saja itu tidak cukup. Kita meyakini bahwasanya Allah itu sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta, itu tidak cukup dengan itu. Nah, kita harus ada uluhiyahnya. Nah, insya Allah mengenai tentang apa sih itu tauhid uluhiyah, insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita pada pertemuan ini kita cukupkan dengan penjelasan mengenai tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan semua perbuatan Allah. Dengan perbuatan Allah ya untuk menumbuhkan rasa itu, rasa tauhid itu sendiri, dan untuk membuat kita lebih yakin mengenai tentang kekuatan Allah, keperkasaan Allah. Ya kita coba lihat alam semesta ini atau alam sekitar. Kita lihat pohon, kita lihat langit, tentu semua itu ada yang menciptakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.